Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranggi Ramadhani Siregar dengan NIM 206500173. Di sini saya akan mempresentasikan supply chain management. Strategi supply chain. Strategi supply chain ada beberapa poin. 1. Segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhannya. Kedua, sesuaikan jaringan logistik untuk melayani kebutuhan pelanggan yang berbeda. Ketiga, dengan sinyal pasar dan jadikan sinyal tersebut sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan sehingga bisa menghasilkan ramalan yang konsisten dan akumulasi sumber daya yang optimal. Keempat, diferensi produk pada titik yang lebih dekat dengan konsumen dan percepat konversinya di sepanjang rantai supply. Kemudian, perancangan produk baru dalam preprediksi SCM. Dalam merancang produk baru, perusahaan juga harus menerjemahkan kemampuan kapasitas pemasok untuk memenuhi kebutuhan produksi. Dengan melibatkan pemasok dalam proses perancangan produk, perusahaan dapat memastikan ketersediaan bahan baku yang tepat dan berkualitas. Konfigurasi jaringan supply chain. Dalam konfigurasi jaringan supply chain, perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa aspek penting, antara lain: 1. Segmentasi pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan dan membagi pasar menjadi segmen yang berbeda. Kedua, distribusi yang tepat, merancang jaringan distribusi yang tepat dan mempertimbangkan aspek biaya, fleksibilitas dan kecepatan respon terhadap pelanggan. Ketiga, tersediaan bahan baku, memastikan tersediaan bahan baku yang tepat waktu dan kualitas dengan melibatkan pemasok dalam jaringan supply chain. Keempat, manajemen persediaan, mengelola persediaan yang efisien untuk menghindari biaya persediaan yang berlebih namun tetap memenuhi permintaan pelanggan. Dengan memperhatikan aspek tersebut, perusahaan dapat merancang konfigurasi jaringan supply chain yang efisien dan responsif. Berikutnya, pengelolaan permintaan dan perancangan produksi. Pengelolaan dan perancangan produksi merupakan dua hal yang saling terkait dalam supply chain management. Dalam pengelolaan permintaan, perusahaan harus memahami kebutuhan pelanggan dan memproduksi permintaan di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan riset pasar, mengumpulkan data historis, dan memperhatikan tren pasar. Kemudian, mengelola persediaan pada supply chain. Yang pertama, just in time atau JIT. Kedua, sistem informasi manajemen. Ketiga, kolaborasi dengan pemasok. Keempat, analisis permintaan. Kemudian, manajemen pengadaan. Dalam konteks manajemen rantai pasok, manajemen pengadaan atau pembelian merupakan komponen penting yang melibatkan akselerasi barang jasa dari pemasok. Manajemen pengadaan yang efektif memastikan bahwa produk yang tepat dibeli dengan harga dan kualitas kuantitatif yang tepat, serta disampaikan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Berikutnya, manajemen transportasi dan distribusi. Manajemen transportasi dan distribusi adalah bagian penting dari manajemen rantai pasok yang melibatkan pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi dan pengiriman produk tersebut ke konsumen melalui distribusi. Kemudian, distorsi imporsi dan bullwhip effect. Distorsi dan bullwhip effect adalah dua fenomena yang terjadi dalam rantai pasok. Distorsi informasi terjadi ketika informasi tentang permintaan produk tidak akurat atau terlambat disampaikan melalui rantai pasokan. Bullwhip effect merujuk pada peningkatan aplikasi permintaan yang terjadi saat informasi ini tentang produk mengalir melalui rantai pasok. Dalam situasi ini, kecilnya fluktuasi permintaan dan konsumen dapat mengakibatkan persaingan yang besar dan pesanan dan distribusi ke pemasok. Kemudian, pengukuran kinerja supply chain. Yang pertama, tingkat layanan pelanggan, mengukur sejauh mana rantai pasok mampu memenuhi kebutuhan. Kedua, efisiensi biaya, mengukur biaya operasional logistik dalam rantai pasok. Ketiga, tingkat persediaan, mengukur tingkat persediaan dalam rantai pasok. Keempat, kualitas, mengukur kualitas produk dan layanan dalam rantai pasok. Kemudian, teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok. Yang pertama, sistem manajemen persediaan. Sistem manajemen persediaan menggunakan TI, memantau dan mengelola persediaan dalam rantai pasok. Kedua, sistem manajemen transportasi. Sistem manajemen transportasi menggunakan untuk mengoptimalkan rute pengiriman, memantau kiriman secara real time. Ketiga, sistem manajemen produksi. Sistem manajemen produksi menggunakan TI untuk mengoptimalkan produksi dan memantau kinerja mesin. Keempat, sistem manajemen informasi. Sistem manajemen informasi menggunakan TI untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam rantai pasokan. Kemudian, mengelola rantai pasok global. Pertama, visibilitas dan transparansi. Penting untuk melakukan visibilitas yang jelas terhadap seluruh rantai pasok global. Kedua, konsolidasi dan konsentrasi. Mengkonsolidasikan aktivitas rantai pasok global ke dalam beberapa pusat distribusi. Ketiga, kemitraan dan kolaborasi. Membangun kemitraan yang kuat dengan pemasok. Keempat, manajemen risiko. Mengelola risiko yang terkait dalam rantai pasok global, termasuk risiko politik, risiko uang, dan risiko keamanan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.